Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman memenuhi undangan kami untuk press briefing pada pagi hari ini. Alhamdulillah bersama kita sudah hadir Pak Jubir, sebagaimana teman-teman ketahui, Pak Roy, dan juga Pak Juda, Direktur Pelindungan WNI. Tanpa memperpanjang waktu, kami berikan kesempatan untuk Pak Roy terlebih dahulu, dilanjutkan dengan Pak Yuda, dan nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Waktu kita alokasikan 1 jam ke depan. Terima kasih. Silakan Pak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman media. Terima kasih Pak Ferry, Pak Diryuda. Saya mau coba untuk saksing aja supaya nanti kita punya banyak waktu untuk tanya jawab. Mohon izin ada beberapa hal yang mungkin sebagai pengantar akan kami sampaikan terkait dengan beberapa kegiatan yang melibatkan pimpinan di Kementerian Luar Negeri dan juga mungkin beberapa isu yang saat ini menjadi perhatian dari beberapa unit kerja di Kementerian Luar Negeri yang selayaknya patut mendapatkan perhatian dari publik melalui teman-teman media. Izinkan saya mulai dengan menyampaikan beberapa hasil dari kunjungan kerja Bapak Menteri Luar Negeri ke luar negeri belum lama ini. Pada periode 18 sampai 26 Februari lalu, Bapak Menteri Luar Negeri sudah melakukan kunjungan kerja ke Moskow, Rusia, ke Den Haag, Belanda, dan diakhiri dengan kunjungan ke Jenewa, Swiss. Pada saat kunjungan ke Moskow, Bapak Menlu telah bertemu dengan Deputi Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov, dalam rangka melakukan pembicaraan terkait hal-hal kerjasama bilateral di antara kedua negara, serta juga menyampaikan secara resmi surat dari Bapak Presiden yang dialamatkan kepada Bapak Presiden Vladimir Putin terkait dengan keanggotaan Indonesia di BRICS. Beberapa poin yang dapat disampaikan bahwa selain menyampaikan surat apresiasi mengenai keanggotaan Indonesia di BRICS tersebut, juga telah dibahas berbagai upaya mengenai kerjasama konkret di antara kedua negara di beberapa bidang, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, dan energi. Dan salah satu bentuk turunannya adalah kesepakatan agar segera dilakukan sidang komisi bersama, SKB kita nyebutnya, ke-13 antara Indonesia dan Rusia yang diharapkan dapat melakukan pembicaraan lebih lanjut terkait kerjasama perdagangan, ekonomi, dan teknik seingat saya di Jakarta nanti pada bulan April bulan depan. Kemudian lanjut pada saat kunjungan ke Belanda, ke Den Haag, Bapak Menteri Luar Negeri sudah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Belanda, melakukan courtesy call, dan juga melakukan pertemuan bilateral penuh dengan Menlu Belanda, Kaspar Velkamp. Beberapa poin yang dapat disampaikan adalah pada saat pertemuan tersebut telah dibahas berbagai upaya penguatan kerjasama khususnya di bidang ekonomi, dan secara spesifik pemerintah RI juga mengundang Belanda untuk berpartisipasi dalam berbagai program strategis di Indonesia yang memiliki irisan erat dengan hal-hal yang selama ini dikembangkan oleh Belanda di negaranya, terutama dalam sektor ketahanan pangan, transisi energi, hilirisasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dan dalam pertemuan tersebut juga kedua Menteri Luar Negeri sudah menyepakati untuk melakukan tindak lanjut terhadap implementasi dari Plan of Actions Kemitraan Komprehensif Indonesia-Belanda periode 2024-2025 yang akan berakhir tahun ini dan akan kita bahas mengenai perpanjangan lebih lanjut. Juga tentunya tidak terhindarkan untuk berbicara lebih lanjut mengenai isu-isu yang menjadi common concern, baik itu isu-isu yang bersifat global ataupun isu-isu yang terkait dengan situasi di berbagai kawasan di dunia. Lanjut pada saat kunjungan kerja di Jenewa, Bapak Menteri Luar Negeri
sudah melakukan serangkaian pertemuan dan menghadiri beberapa event yang itu diselenggarakan di dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ini adalah engagement pertama formal Bapak Menteri Luar Negeri dalam kapasitas selaku Menlu RI untuk menghadiri pertemuan dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Khususnya dua pertemuan yang terpenting adalah pertemuan Dewan HAM PBB ke sesi ke-58, which is memang biasanya dalam setiap tahunnya itu sesi di bulan akhir Februari awal Maret inilah yang dihadiri oleh para menteri luar negeri dari semua negara anggota PBB, dan juga Pak Menteri Luar Negeri berkesempatan untuk menyampaikan statement pada forum high level session dari Conference on Disarmament, sebuah badan bukan PBB tapi sebuah badan multilateral utama yang tugasnya menyepakati berbagai macam instrumen multilateral di bidang disarmament. Pada saat menghadiri high level segmen Dewan HAM PBB, Pak Menlu sudah menyampaikan statement nasional Indonesia dengan antara lain pokok-pokok yang disampaikan adalah menegaskan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam promoting and protecting human rights. Dan juga ada beberapa hal terkait dengan dukungan kepada Palestina, kemudian juga penolakan terhadap politisasi isu-isu HAM, dan juga dukungan Indonesia untuk terus memperkuat peran dan mandat utama dari Dewan HAM PBB sebagai badan utama di PBB yang dimandatkan untuk mengatur hal-hal terkait dengan hak asasi manusia. Pada saat menghadiri high level segment Conference on Disarmament, beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri pada saat statement nasionalnya adalah penegasan komitmen Indonesia dalam perdamaian global, dan juga menyatakan kekhawatiran Indonesia mengenai ancaman global dan ketergantungan dari beberapa negara terhadap penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir, dan juga seruan untuk penguatan komitmen perlucutan senjata. Secara khusus disampaikan bahwa Indonesia sebagai negara yang faithful terhadap implementasi dari Traktat Perlucutan Senjata Nuklir, Non-Proliferasi Senjata Nuklir, maaf, NPT, dan juga Traktat Prohibition of Nuclear Weapon, TPNW, tetap menekankan perlunya seluruh negara, baik negara nuklir ataupun negara non-nuklir, untuk mengimplementasikan seluruh kewajiban yang ada di dalam traktat-traktat internasional tersebut. Disayangkan bahwa sampai saat ini dari 3 pilar traktat non-proliferasi senjata nuklir, yaitu nuclear disarmament, nuclear non-proliferation, dan peaceful uses of nuclear energy, pilar pertama nuclear disarmament yang sangat tidak mengalami kemajuan. Dan hal ini menunjukkan tidak adanya itikat baik dari negara-negara nuklir untuk memenuhi bargainnya, memenuhi PR-nya di dalam traktat NPT yang sudah disepakati dari sejak tahun 60-an. Pak Menteri juga sudah melakukan pertemuan dengan 8 Menteri Luar Negeri asing di sela-sela pertemuan di Jenewa tersebut, dan yang pasti di dalam pertemuan bilateral tersebut disampaikan kembali berbagai macam prioritas kerja pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo, dan juga menegaskan keinginan kerjasama Indonesia dengan negara-negara tersebut terkait dengan prioritasnya masing-masing. Itu yang sudah terjadi, dan mungkin saya bisa sampaikan juga bahwa saat ini Bapak Menteri Luar Negeri sedang berada di Qatar melakukan kunjungan kerja, dan sudah bertemu dengan Menlu Qatar tadi malam seingat saya, dan juga akan melanjutkan perjalanannya ke Jeddah, Saudi Arabia, untuk menghadiri KTM luar biasa OKI yang akan diselenggarakan tanggal 7 hari Jumat nanti. Mungkin untuk sementara itu, dan pasti isu yang terkait dengan bagaimana memberikan dukungan lebih lanjut kepada Palestina akan menjadi isu yang utama dibicarakan, terutama pada saat penyelenggaraan KTM OKI luar biasa hari Jumat mendatang. Mungkin sedikit saja sebelum banyak yang nanya, baikkan saya sampaikan duluan aja beberapa posisi Indonesia terkait situasi di Palestina saat ini mengenai perkembangan genjatan senjata Israel dengan Hamas.
beberapa hari yang lalu juga kita sudah mengeluarkan lagi press release terbaru bahwa Indonesia mengecam upaya Israel untuk menggagalkan kesepakatan gencatan senjata dengan tidak mengikuti kesepakatan awal dan juga secara sepihak memaksakan perpanjangan fase-fase yang sudah harusnya diselesaikan tanpa mau memulai negosiasi ke fase berikutnya sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya. Dan juga Indonesia tidak dapat menerima tindakan Israel untuk menghentikan atau melarang penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza, di mana jelas-jelas bahwa hal tersebut merupakan alat tekan untuk memaksakan kehendaknya dalam perundingan gencatan senjata. Terkait dengan tepi barat, Indonesia mengutuk operasi militer besar-besaran yang dilakukan Israel terhadap masyarakat Palestina di tepi barat. For sure operasi ini kembali menunjukkan niat utama Israel untuk menjadikan pendudukannya menjadi permanen di wilayah Palestina. Dan kemudian Indonesia tentu tidak akan kenal lelah untuk terus menekankan bahwa akar permasalahan konflik ini adalah penyangkalan, denial terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Terakhir mungkin ada hal yang bisa saya share terkait dengan perkembangan BRICS, bahwa belum lama ini sudah diselenggarakan pertemuan pada tingkat Sherpa BRICS pada tanggal 25-26 Februari di Brasilia, dan ini juga merupakan pertemuan perdana yang dihadiri oleh delegasi resmi tinggi Indonesia pada tingkat Sherpa BRICS di dalam kerangka BRICS sesudah Indonesia menjadi anggota BRICS. Dapat saya sampaikan mungkin pertemuan ini dibuka oleh Presiden Brazil selaku Ketua BRICS tahun ini, tapi dipimpin oleh Sherpa BRICS dan dihadiri oleh seluruh negara BRICS dan juga observer ataupun negara-negara mitra BRICS lainnya. Yang dibahas pada pertemuan tersebut antara lain banyaknya apresiasi dari negara-negara BRICS kepada Indonesia atas keputusan dan kesiapannya untuk bergabung di dalam forum BRICS. Dan Indonesia menyampaikan kembali berbagai macam initial ideas-nya mengenai apa-apa isu-isu pada aspek apa yang kira-kira dapat dilakukan kerjasama lebih lanjut dalam kerangka BRICS. Antara lain misalnya kerjasama perdagangan karbon, mineral kritis dan hilirisasi, serta sustainable vegetable oil. Mungkin kembali secara overall framework yang paling penting adalah Indonesia menekankan perlunya kerjasama di antara negara BRICS untuk lebih berkontribusi dalam kerjasama kerangka global South, di mana negara BRICS sejak awal berkeinginan untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada negara-negara berkembang, bukan hanya yang ada menjadi anggota BRICS, tapi beyond anggota BRICS. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Roy. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Diryuda untuk menyampaikan informasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry, yang kami hormati Pak Jubir, rekan-rekan media semua. Ini karena ini press briefing kita yang pertama ya selama bulan Ramadan bagi yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, kami ingin menyampaikan selamat puasa Ramadan. Mudah-mudahan tetap semangat. Kami sudah menerima beberapa pertanyaan dan semua pertanyaan yang masuk terkait dengan online scam. Jadi kami akan coba mengkompilasi semua pertanyaan tersebut dan secara khusus kami nanti akan menyampaikan 4 hal. Pertama, update terakhir. Kedua, what next, apa yang perlu kita lakukan untuk WNI lain yang masih berada di negara-negara yang terkait dengan online scam. Yang ketiga, tantangan, dan yang keempat terkait bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan secara efektif. Jadi dapat kami sampaikan yang pertama mengenai update terakhir, ya, pada tahun 2025 ini total ada 130 warga negara Indonesia yang sudah berhasil kita keluarkan dari Myawaddy, Myanmar. Terbagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama 46 pada tanggal 21 Februari yang lalu dan kemudian tanggal 28 Februari sejumlah 84 WNI.
tim Kemlu ya telah berada di Kota Maesot, ya, ini kota perbatasan dengan Miyawadi ya, pada tanggal 23 Februari yang lalu untuk melakukan koordinasi intensif dengan berbagai macam pihak, otoritas yang ada di Thailand maupun pihak-pihak yang ada di Myanmar untuk bisa mengeluarkan para WNI kita dari wilayah Miyawadi. Dan alhamdulillah 130 tersebut sudah bisa kita keluarkan dari Miyawadi menyeberang menuju ke Maesot. Kemudian kita bawa jalan darat menggunakan bis selama 8 jam menuju ke Bangkok. Kemudian kita terbangkan dengan pesawat komersial menuju ke Jakarta. Ketibaan di Jakarta melalui koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko Polkam, ya, melibatkan kementerian lembaga terkait antara lain Kemensos, Polri, ya, Kemendagri, Imigrasi, ya, dan lain-lain, memfasilitasi ketibaan keseluruhannya. Mereka ditempatkan sementara waktu di RPTC, Rumah Perlindungan Trauma Center Kemensos, untuk proses pendalaman, proses rehabilitasi, dan juga reintegrasi ke daerah asal masing-masing. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan langkah-langkah update terakhir dan what next. Jadi pada saat kita ada di Maesot, ya, kita mendapat informasi ya, dari pihak Myanmar ya, bahwa awalnya pada saat itu ada 366. Nah, saat ini kami sudah menerima nota resmi dari Myanmar bahwa jumlah WNI yang sudah tercatat mencapai 525 WNI. Jadi ini angka yang sangat besar. Ya. Jadi data yang kita terima adalah data yang mengadu ke Kemlu maupun juga ke perwakilan RI, maupun berbagai macam channel pengaduan yang lain. Yang kemudian kita koordinasikan, kita sampaikan ke otoritas yang ada di Myanmar maupun pihak-pihak yang lain untuk dapat membantu warga negara kita yang terjebak di Miyawadi bisa keluar. Nah, angka terakhir yang kami terima mencapai 525. Nah, saat ini kami sedang melakukan koordinasi intensif dengan otoritas yang ada di Thailand karena menggunakan pola sebelumnya kita meminta bantuan Thailand sebagai negara transit untuk bisa menyeberangkan mereka dari wilayah Miyawadi menuju ke kota Maesot, ya, dan kemudian nanti kita pulangkan. Kita juga koordinasi intensif dengan pihak Myanmar untuk memastikan bahwa tidak ada warga negara kita yang masih ada di Miyawadi yang tertinggal. Jadi saat ini sebagian besar sudah ada di penampungan. Ya, dan akan kita pulangkan segera. Nanti kami akan update perkembangan terakhir terkait dengan proses kepulangan mereka. Nah, kemudian terkait dengan tantangan. Tantangan pertama masalah data. Jadi kami memang rely on data pengaduan yang kami terima, baik dari korban itu sendiri maupun dari keluarga. Karena sudah dipastikan bahwa mereka yang berangkat untuk bekerja di sektor online scam ini berangkat tidak sesuai prosedur. Jadi tidak tercatat di database pemerintah yang ada di Jakarta. Ya, termasuk dalam hal ini adalah di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran. Jadi ketika mereka pun berangkat mayoritas menggunakan fasilitas bebas visa, sehingga tidak tercatat. Pada saat ketibaan pun mereka tidak lapor diri. Jadi betul-betul kita rely on data pengaduan, ya, dan kemudian begitu kita terima, kita segera koordinasikan dengan otoritas yang ada di Myanmar. Namun dari informasi terakhir tadi kami sampaikan bahwa otoritas Myanmar sudah mendata sebanyak 525. Yang kedua, Miyawadi adalah wilayah konflik. Ini tantangan terbesar kita. Bahwa Miyawadi saat ini dikuasai oleh kelompok etnis bersenjata. Memang ada keterbatasan dari otoritas yang ada di Naypyidaw untuk bisa mengakses Miyawadi. Jadi memang situasinya selain berbahaya juga kompleks dan rumit. Karena ada banyak faksi yang ada di Miyawadi. Dan kami dapat sampaikan bahwa keberadaan warga negara kita itu ada di beberapa titik di Miyawadi. Jadi bukan hanya di satu tempat.
ada di beberapa kompon online scam, antara lain KK Park, Swekoke, ya, Taichung, ya, dan lain sebagainya. Yang itu tersebar di wilayah Mewadi dan dikuasai oleh kelompok-kelompok yang berbeda. Ini memang tantangan terbesar kita. Kemudian yang ketiga, ya, kita mendeteksi dari kasus-kasus yang kita tangani selama ini, selain mereka sebagai korban online scam, atau bahkan di antara mereka teridentifikasi sebagai korban TPPO, kami juga mengidentifikasi sebagian dari mereka juga sebagai pelaku. Jadi ini tantangannya adalah bagaimana kita bisa memastikan proses identifikasi bisa dilakukan secara akurat. Untuk memastikan mana yang korban, dan untuk korban tentunya secara khusus korban TPPO, kita mengacu kepada Undang-Undang 21 tahun 2007. Ya, untuk memastikan bahwa negara hadir untuk korban. Yang kedua, bagi pelaku tentunya kita akan juga melakukan proses penegakan hukum. Nah, dalam konteks ini Barreskrim Polri sudah melakukan pendalaman, ya, sehingga mereka, ya, yang tiba itu juga akan diinterview untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Nah, tantangan yang keempat, ada kaitan erat antara judi online dan online scam. Kalau online scam di semua negara itu sudah pasti dilarang karena itu scamming, penipuan. Namun judi online di beberapa negara seperti di Kamboja, Myanmar itu memang legal. Namun kami melihat ada kaitan erat antara judi online dan online scam. Dari 130 yang kami pulangkan, ya, beberapa di antaranya sudah pernah bekerja sebagai admin judol. Antara lain admin judol di Filipina, kemudian mereka karena Filipina sudah melarang POGO, Philippine Overseas Gambling Operator, kemudian mereka pindah ke Laos. Kemudian baru pindah ke Myanmar. Ada yang sudah bekerja jadi admin judol di Kamboja, kemudian baru pindah ke Myanmar. Nah, jadi kami melihat bahwa judi online ini menjadi entry point untuk kasus yang lebih besar di online scam. Nah, yang terakhir, tantangan yang terakhir adalah kasus yang berulang. Jadi dari total lebih dari 6.800 kasus yang ditangani sejak tahun 2020, kami mencatat ada kasus yang berulang. Artinya ada WNI yang sudah kita tangani, kita pulangkan, kemudian tercatat berangkat lagi ke luar negeri. Dan kemudian bekerja di sektor yang sama. Itu tantangan kita. Dan terakhir, apa langkah-langkah kita ke depan untuk pencegahan? Jadi kami menerapkan 4P strategi, 4P. P yang pertama protection of victim. Jadi kita pastikan untuk korban negara harus hadir dan memberikan pelindungan semaksimal mungkin. Yang kedua, P yang kedua prosecution, penegakan hukum. Kita pastikan bahwa bagi pelaku kita akan lakukan penegakan hukum dengan tegas agar kasus ini tidak berulang. Termasuk pihak-pihak yang ada di Indonesia. P yang ketiga, prevention, pencegahan. Jadi bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan secara efektif. Nah, dalam konteks ini tentu tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah. Perlu kerjasama seluruh pihak pemangku kepentingan. Baik di pusat maupun di daerah. Dan tentu kesadaran masyarakat itu sangat-sangat diperlukan. Apalagi ya saat ini ya keinginan untuk bekerja ke luar negeri memang tinggi, namun pastikan lakukan dengan cara yang benar dan pastikan modus-modus online scam ini yang antara lain menawarkan pekerjaan melalui sosial media, kemudian tidak menggunakan visa kerja, tidak menandatangani kontrak sejak di Indonesia, langsung berangkat. Nah, kalau menemui modus tersebut, lakukanlah langkah pencegahan, termasuk kepada keluarga. Jadi kami dalam pendalaman kasus, banyak ketika kami bertanya kepada keluarga bagaimana ceritanya, tidak tahu. Bagaimana siapa yang memberangkatkan, tidak tahu. Jadi keluarga tidak boleh apatis ketika ada anggota keluarganya yang akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Harus aktif bertanya. Menanyakan mau bekerja kemana, di perusahaan apa, apakah sudah melalui prosedur yang benar ataukah tidak,
sudah punya visa kerja ataukah tidak, sudah menandatangani kontrak ataukah tidak, dan memahami kontrak kerja yang ditandatangani. Jadi tanggung jawab keluarga juga ada di situ. Nah, P yang keempat, partnership, kerjasama baik di tingkat domestik maupun internasional. Nah, dalam konteks kerjasama internasional, kita sudah melakukan berbagai macam kerjasama, ya, baik itu bilateral, ya, contoh pemulangan ini adalah hasil kerjasama bilateral kita, ya, yang itu proses yang panjang. Kemudian regional, kita memiliki ASEAN, forum ASEAN aktif, ASEAN Convention on Anti-Trafficking in Person, kemudian Bali Process, ya, dan kemudian di tingkat multilateral kita juga punya UN TOC, UN Convention Against Transnational Organized Crime. Nah, secara khusus nanti karena kami melihat banyak sekali perhatian media terkait dengan isu ini dan juga banyak pertanyaan yang disampaikan ke kami, nanti setelah PB kami akan mengundang pejabat dari UNODC yang akan bergabung bersama kita setelah PB ini, nanti akan menyampaikan briefing, menyampaikan update mengenai situasi terakhir online scam dan langkah-langkah di tingkat multilateral apa yang sudah dilakukan untuk penanganan online scam ini. Jadi silakan nanti teman-teman media juga bisa menyimaknya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mas Ferry. Terima kasih Pak Yuda atas paparan informasinya. Kami ulangi lagi nanti setelah sesi Q&A dan kita break sebentar, kita akan lanjutkan dengan kegiatan untuk pendalaman isu, background info terkait dengan online scamming tadi yang disampaikan oleh Pak Yuda dengan mengundang Regional Director dari UNODC dari Bangkok. Oke, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya Pak. Untuk sesi pertama kita buka 3-3 dulu, sesi kanan dulu 3 orang dari depan 1, 2, 3. Silakan. Mic-nya dulu. Yang pertama mungkin tanggapan pemerintah Pak mengenai hasil Arab Summit hari Selasa kemarin yang mengadopsi rencana Mesir terkait rekonstruksi Gaza pasca perang Pak. Apakah Indonesia sudah terinformasikan mengenai hal itu dan apakah akan ikut ambil bagian? Kemudian yang kedua untuk Pak Yuda, kalau tadi yang online scam di Myanmar, bagaimana dengan 3 WNI yang dikabarkan dibebaskan dari perbatasan Kamboja, Thailand pada tanggal 23 Februari kemarin? Karena kan itu operasi gabungan disebutkan ada 3 WNI yang dibebaskan dari 215 WNI yang dibebaskan Pak. Makasih. Oke, yang kedua. Halo Pak Roy, Stanley Reuters Pak. Pak mau nanya, apakah Indonesia sudah menerima surat atau nota apapun dari US mengenai rencana mereka untuk pull out dari JETP Pak? Dan kalaupun iya, ada tanggapankah mengenai 20 million dolarnya? Gimana nasibnya? Itu aja sih Pak, terima kasih. Oke, lanjut 3. Selamat pagi Pak Roy, saya Dani dari Yomiuri Shimbun. Mau nanya ini aja Pak, untuk kepastian peringatan KTT Asia Afrika itu bagaimana Pak, mengingat di tengah adanya instruksi untuk efisiensi, apakah dilanjutkan atau dibatalkan? Bila dibatalkan alasannya apa? Kalau misalkan dilanjutkan nanti agenda atau format pertemuannya seperti apa dan delegasinya dari mana saja? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Kami mungkin pertama ke Pak Juda dulu, karena 3 lainnya itu untuk Pak Roy. Pak Juda, kami persilakan untuk pertanyaan Pak Fauzi. Terima kasih. Siap. Makasih Mas Fauzi untuk pertanyaannya. Yang 3 WNI yang sudah bisa keluar dari Miyawadi ke Maesot tanggal 23 kalau tidak salah, itu merupakan bagian dari yang 46. Ya, jadi sudah sudah termasuk. Jadi total 130 dalam 2 kali gelombang tersebut. Jadi yang semua yang sudah melintas dari Miyawadi ke Maesot sudah kita pulangkan semua. Oke, terima kasih Pak Juda. Selanjutnya Pak Roy, kami persilakan. I try to be in order.
Pertama tentang hasil dari Arab Summit, memang Indonesia tidak merupakan partisipan ya dari pertemuan Arab Summit beberapa hari lalu, dan kami yakin bahwa hasil dari Arab Summit ini pun akan diamplify kembali pada saat KTM luar biasa OKI yang diinisiasi oleh beberapa negara OKI termasuk Indonesia, sehingga terselenggara nanti meeting hari Jumat nanti. Dan salah satu isu utamanya adalah bagaimana untuk membahas lebih lanjut hal-hal yang sudah dibahas pada saat Arab Summit dan bagaimana ini dapat disinkronkan dengan keinginan negara-negara OKI lainnya untuk mendukung perjuangan Palestina. Yang pasti kita menyambut baik deklarasi Cairo Declaration sebagai hasil dari summit Arab tersebut, yang tentunya langsung terkait dengan upaya rekonstruksi Gaza, sebuah hal juga yang sangat dekat, very dear and very near to our heart for Indonesian people and government, karena sejak awal kita sudah menyampaikan bahwa pada saatnya nanti kita akan turut terlibat upaya-upaya masyarakat internasional dalam upaya rekonstruksi Gaza secara keseluruhan. Dan for sure ada satu elemen di dalam Cairo Declarations itu yang juga perlu mendapatkan perhatian, bahwa secara jelas-jelas negara-negara Arab, Liga Arab yang berpartisipasi pada pertemuan tersebut menekankan bahwa negara-negara Arab akan terus menolak proposal apapun, saran apapun yang terkait dengan upaya untuk mendisplace warga Palestina dari Gaza, mengusir warga Palestina dari Gaza di dalam suasana saat ini. Dan saya pikir ini sebuah sentimen, sebuah situasi yang tidak hanya di-share oleh negara-negara anggota Liga Arab, tapi juga masyarakat internasional secara keseluruhan, terutama termasuk Indonesia di dalamnya. Sehingga kita juga banyak hal-hal yang secara langsung ataupun tidak langsung di dalam Cairo Declaration tersebut merupakan hal yang juga merupakan hal yang selama ini Indonesia suarakan di forum-forum internasional terkait dengan perjuangan Palestina. JP, saat ini memang kita belum terima informasi apapun resmi atau even informal. Jadi mungkin juga ada baiknya teman-teman untuk mencari tahu informasi terkait JP ini juga bisa secara paralel menghubungi sekretariat JP atau dalam hal ini kementerian terkait di bawah Kementerian ESDM yang langsung menjadi focal point Indonesia di dalam kerjasama di bawah JP ini. Terakhir tentang apa tadi? Oh, Asia Afrika. Bahwa betul saat ini sudah saat ini yang kami terima instruksi adalah bahwa kita tidak akan menyelenggarakan sebuah big events dengan magnitude yang mungkin besar ya, terkait dengan peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika. Namun demikian sejak awal kita sudah sampaikan bahwa bentuk peringatan, bentuk komemorasi itu bisa dilakukan dalam bentuk apapun, dalam skala apapun, dan yang paling penting bukan masalah penyelenggaraan event sebagai komemorasinya, tapi bagaimana semangat-semangat yang ada di dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dapat terus disuarakan, dapat terus digaungkan, dan dapat terus dibahas untuk ditunjukkan bahwa masih relevan, atau bahkan malah lebih relevan lagi dengan situasi dunia saat ini, di mana ada isu-isu terkait dengan penghargaan terhadap sovereignty dan territorial integrity, bagaimana kerjasama di antara negara-negara dengan sistem yang saling menghormati, kesetaraan, hal-hal yang sudah dibahas di Dasar-Sila Bandung itu tentu perlu terus digaungkan, dan saya pikir penggaungannya tersebut tidak harus dikaitkan dengan sebuah event komemorasi belaka. Dan hal ini sudah kita sampaikan kepada banyak negara-negara yang juga kebetulan mungkin memiliki perhatian yang sama, terutama negara-negara yang tergabung di dalam Konferensi Asia Afrika 1955, atau dalam hal ini negara-negara yang later on menjadi negara-negara GNB dengan observernya 120 negara mungkin sekarang. Negara anggota GNB itu dengan observernya sudah nyaris mendekati anggota PBB yang 193. Dan ini menunjukkan bahwa terdapat kepercayaan bahwa nilai-nilai Dasar-Sila Bandung itu juga masih relevan dan masih sangat relevan untuk kita gaungkan sekarang.
bentuknya kita bisa lakukan dalam bentuk kerjasama bilateral, dalam bentuk peringatan-peringatan di kedutaan, atau juga kerjasama-kerjasama spesifik khusus dengan negara-negara yang memang berminat untuk melakukan kegiatan pada saatnya. Terima kasih Pak Roy. Kami buka sesi pertanyaan berikutnya dari sisi kiri. 1, 2, 3. Selamat pagi Pak, saya Tria dari Benar News. Ingin menanyakan terkait dengan kunjungan Menlu ke Rusia. Itu boleh disebutkan nggak Pak, apa yang dicapai dalam kunjungan Menlu tersebut, dan fokus kerjasama Indonesia dengan Rusia itu dalam bidang apa saja? Mungkin kenapa dengan Rusia? Apakah mungkin karena senjatanya lebih murah, atau energi di bidang energi, atau pangan, atau apa gitu Pak? Dan boleh mungkin lebih spesifik nggak Pak, kerjasama apa yang sudah dicapai dalam kunjungan tersebut? Yang kedua, tentang menyambung soal JETP, walaupun belum menerima surat konfirmasi, apakah Indonesia memiliki program-program apa saja sih Pak dengan JETP, dan apa saja yang kemungkinannya bisa terhambat jika itu dihentikan? Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua. Selamat pagi, saya Balkis dari cnnindonesia.com. Saya ingin tanya ke Pak Juda mengenai kasus WNI di Ethiopia, Pak. Ada namanya Ibu Linda Yuliana asal Majalengka yang katanya terancam hukuman mati di sana. Nah, bagaimana upaya penanganan yang dilakukan Kemlu untuk masalah kasus Ibu Linda ini? Terima kasih. Terima kasih. Saya Ade dari Kuat Baca. Selamat pagi Pak Juda. Saya ingin bertanya tadi kan ada 130 yang dikembalikan ke Indonesia. Itu dari 130 itu mana yang hanya korban saja, mana yang pernah menjadi pelaku ataupun menjadi admin judo gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ada 3 penanya. Kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Roy untuk menyambung tadi terkait dengan JETP dan Rusia. Terima kasih. Saya mulai dari yang JETP dulu aja ya. Untuk sementara ini memang kita belum mendapatkan informasi lebih rinci tentang program-program yang kemungkinan terdampak apa segala macam. Tapi for sure bahwa Indonesia kan sudah banyak melakukan kerjasama dengan berbagai negara di bidang perubahan iklim, dan JETP hanyalah merupakan salah satu platform di mana keinginan Indonesia untuk bekerjasama tentang masalah transisi energi, climate change dengan negara-negara lain, dan tentu adanya dinamika di sebuah platform not necessarily akan berpengaruh terhadap platform lain, sehingga otomatis semua platform akan terhambat. Jadi untuk Indonesia bagaimanapun keinginan untuk seluruh negara untuk terus memajukan kerjasama transisi energi akan terus relevan dan valid. Dan tentu kita membutuhkan juga komitmen dari seluruh negara untuk dapat memajukan berbagai macam platform tersebut, baik itu platform yang sifatnya multilateral ataupun yang bersifat kerjasama bilateral. Terkait dengan kunjungan Rusia. Kalau pertanyaannya kenapa kerjasama dengan Rusia, mungkin pertanyaan sebaliknya why not? Kenapa Indonesia tidak bisa bekerjasama dengan negara manapun di dunia ini, kecuali dengan mungkin negara yang memang secara sengaja Indonesia belum memiliki hubungan diplomatik karena alasan tertentu. For sure Presiden sudah tekankan dalam berbagai kesempatan bahwa kita akan terus bekerja sama dengan seluruh negara yang memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan negara kita dengan prinsip saling menguntungkan, saling menghormati, dan kita tidak akan didikte oleh negara manapun, oleh pihak manapun untuk mengambil posisi memilih harus dengan siapa berteman. Selama itu menguntungkan bagi kepentingan nasional, itu yang akan kita embrace. Khusus terkait dengan Rusia, sudah ada kerangka kerjasama kemitraan yang sebenarnya cukup komprehensif dengan Rusia. Jadi sebenarnya tinggal masalah turunannya saja. Dan dalam hal ini, dengan situasi kondisi global yang seperti ini, tentu isu-isu seperti masalah perdagangan, investasi, ketahanan pangan, ketahanan energi adalah hal-hal yang inevitably dan secara logically akan dicari terus kemungkinan kerjasama konkretnya di antara kedua negara dan juga dengan negara-negara lain. Terima kasih Pak Roy. Untuk berikutnya kepada Pak Juda, kami persilakan.
Ya, terkait dengan WNI yang terancam hukuman mati di Ethiopia ya atas nama Linda Yuliana ya, ini terkait dengan kasus penyelundupan kokain. Ya, saat ini perwakilan RI dan kita sedang melakukan pendampingan kekonsuleran dan kita akan memberikan pendampingan hukum juga untuk memastikan agar yang bersangkutan mendapatkan hak-haknya secara penuh di sistem peradilan setempat. Ya, dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan tertangkap di Bandara Bole, Addis Ababa. Dan secara umum saat ini kita mencatat ada 157 WNI yang terancam hukuman mati. Karena berbagai sebab, mayoritas itu adalah karena kasus peredaran narkotika. Kemudian yang pertanyaan terkait dengan 130 WNI, ya, apakah pelaku ataukah korban, saat ini masih terus didalami oleh teman-teman Barreskrim Polri dan juga Kemensos. Ya, jadi kami nanti akan mendapatkan update-nya dari Barreskrim dan Kemensos apakah ada di antara mereka yang menjadi pelaku aktif. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Terima kasih. Kami buka sesi berikutnya, sisi kiri lagi, yang belakang. 1, 2, oke, 3. Halo pagi Pak, saya Ivet dari The Jakarta Post. Saya mau nanya apakah sejauh ini ada update soal posisi-posisi dubes yang masih kosong, specifically untuk posisi-posisi di pos penting seperti US, Rusia, dan China dan UN. Karena kemarin sempat beredar ada surat presiden soal nama-nama dubes dan di situ masih tetap kosong untuk posting-posting ini. Jadi kalau boleh ada detail, I would appreciate it. Thank you Pak. Terima kasih. Berikutnya, kedua. Selamat pagi, Saiful dari CNA. I'd like to direct 2 questions to Pak Roy. Firstly, can you share any information about the upcoming visit by the Vietnamese General Secretary next week? What is the significance of the visit and the key deliverables? And secondly, can you also share any information about the possibility of an upcoming visit by Chinese President Xi Jinping? And possible agenda would be officiating the inaugural export durians to China. Thank you. Oke. Ketiga. Pagi Pak Akbar, saya Shimbun. Pertanyaan ke Pak Roy sama Pak soal possibility kunjungan Presiden Xi Jinping ke Indonesia dan inline juga Pak, apakah itu akan di frame juga dalam rangka peringatan KTT Asia Afrika juga, karena info yang beredar kemungkinan di akhir April Pak, kalau nggak salah. Itu satu. Dan kedua, untuk Pak Diryuda, itu yang bisa diceritakan nggak sih Pak, koordinasi dengan Thailand itu seperti apa dalam proses evakuasi dan hambatan dalam bernegosiasi dengan bilaterally dengan Thailand tuh bagaimana, dan Thailand sendiri hambatannya menurut sepemahaman Pak Yuda seperti apa dalam mengelola. Karena kan setahu kita kan pintunya itu dari Maesot apa ya? Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Yuda dulu. Pertanyaan terakhir Pak Yuda. Ya. Terima kasih Mas Akbar. Terkait dengan proses, jadi koordinasi kita lakukan dengan pihak-pihak yang ada di Thailand, ya. Tentunya melalui koordinasi Kementerian Luar Negeri Thailand, ya. Kemudian RTA, Royal Thai Army, pihak imigrasi, pihak Kementerian Sosial yang ada di sana. Prosesnya tim ya memfasilitasi ya kendaraan untuk bisa masuk ke dalam Miyawadi menjemput 103 yang terakhir ini ya yang kami sampaikan 84. Ya, kemudian kita lakukan identifikasi dan juga memverifikasi dokumennya. Bagi yang tidak ada kita siapkan SPLP. Ya, kemudian kita bawa menyeberang ke Maesot, ya, di Maesot tim dari Thailand sudah siap. Tahapan pertama adalah pemeriksaan kesehatan, tahapan kedua pemeriksaan imigrasi, dan tahapan ketiga adalah National Referral Mechanism. Ini adalah mekanisme untuk mengidentifikasi korban TPPO. Nah, kemudian tantangannya tentu kita memahami bahwa ini terjadi influx yang cukup besar, ya, dari Miyawadi menuju ke Maesot. Ya, ini tentu menjadi tantangan tersendiri dari pihak Thailand karena bukan hanya WNI saja,
tapi warga negara asing yang lain juga banyak. Total dari informasi terakhir yang kami terima ada sekitar 7.000 yang akan perlu keluar ya dari Miyawadi. Nah ini tentu yang paling banyak berasal dari Tiongkok. Nah ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya bagi pihak Thailand ya sebagai negara transit untuk bisa memberikan fasilitasi. Dan untuk itu kita siap untuk membantu dan mendukung proses tersebut, dan kita juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk dukungan yang sudah diberikan oleh pemerintah Thailand dan juga pihak-pihak yang ada di Myanmar untuk bisa memfasilitasi pemulangan warga negara kita dari Miyawadi. Terima kasih Pak Judah. Selanjutnya Pak Roy, kami persilakan. Mbak Yvette tadi tanya tentang posisi dubes. Kami cuma bisa sampaikan yang paling mendasar aja ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar bahwa penunjukan duta besar asing itu merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga mengenai pengusulan, pengajuan, pembahasan, penunjukan, even termasuk timing dari penunjukan berbagai macam pos-pos duta besar tersebut sepenuhnya merupakan hak dari Bapak Presiden, dan tentu seingat saya sudah dibicarakan lebih lanjut di antara Bapak Presiden dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini yang tentu Menteri Luar Negeri dan beberapa pejabat lainnya. Yang pasti bahwa sebisa mungkin Indonesia tetap akan terus menjaga hubungan baiknya dengan seluruh negara yang memiliki hubungan diplomatik, baik itu dengan keberadaan duta besar secara residen ataupun negara-negara yang mungkin duta besarnya dirangkap dari negara lain, jadi sehingga duta besarnya bersifat non residen, tentu tidak mengurangi bentuk dari kerjasama yang ingin ditingkatkan oleh Indonesia dengan negara-negara tersebut. Adapun mengenai kebetulan saat ini adanya kevakuman atau adanya pos-pos yang belum diisi, tadi juga saya harus rectify beberapa pos, ada beberapa pos yang sebenarnya belum kosong anyway. Bahwa hal tersebut lagi-lagi tentu masih memerlukan waktu lebih lanjut mungkin di Istana Presiden untuk pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut, sehingga sepenuhnya kita serahkan kepada sistem yang berlaku. Mungkin Pak Jubir Kepresidenan dalam hal ini malah bisa memberikan informasi lebih lanjut. Yang pasti seingat saya di Rusia Pak Dubes kita masih ada, Pak Jack Tavares. Di RRT juga demikian, seingat saya Pak Johari Ratmangun masih menjabat. Kemudian memang di PBB saat ini kebetulan 2 wakil tetap Republik Indonesia di PBB, yang terakhir di New York itu Pak Armanata Nasir, di Jenewa Pak Febrian Dudiard. Itu dua-duanya sudah menjadi anggota kabinet, sudah menjadi wakil menteri luar negeri dan wakil menteri Bappenas. Jadi ada kekosongan baru yang tentunya tidak akan luput dari perhatian Bapak Presiden untuk segera diisi. I think next one I should deliver it in English maybe. With regard to the upcoming visit from the high dignitaries, Secretary General of the Vietnamese Communist Party. Yes, indeed, we are in the final stage of the preparations of receiving the visits of the Secretary General of the Vietnamese Communist Party. This is a high-level visit that can be considered as a state visit, and we are in the final stage of discussing all possible deliverables that can be agreed during the meeting itself. Although, of course, with regard to the cooperation between Indonesia and Vietnam, it shouldn't be measured only by the agreement or any maybe some kind of outcome during the visit, because our bilateral relation is very strong. So practically anything that even come after the visit itself will always be considered as the evidence of the strong collaborations and cooperations between two countries. With regard to the possibility of visit of President Xi Jinping, as of now, there has been no official communications with regard to such visits to Indonesia. So for sure, we are going to maybe to inform a media colleague from time to time should there be any more concrete possible visit occurred in the near futures. And of course, as I mentioned in separate occasions, any visits
of dignitaries from other countries to Indonesia or vice versa will always be conducted based on mutual respect, spirit of cooperations, and also should be aimed for a useful and dignified visit. So it's not only merely about the visit. It's not only merely about the what do you call it? Maybe some kind of artificial symbol, but it is more concrete terms that can be felt by all people of the countries involved. Terima kasih Pak Roy. Saya buka term terakhir belakang 1, 2, 3. Oke, term terakhir ya. Selamat siang, saya Diana dari FT. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa hasil kunjungan dari Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu kemarin? Lalu yang kedua, apakah Kemlu terlibat dalam diskusi terkait dengan tarif dagang AS dan juga perang dagang yang mengikuti? Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Savelo dari Tempo. Selamat pagi Pak Ferry, Pak Judah, dan Pak Roy. Saya satu pertanyaan saja soal hubungan memanas antara Kanada dan Amerika Serikat, di mana ada 2 isu kan. Yang pertama ya, soal perang dagang, di mana baru-baru ini Perdana Menteri Justin Trudeau membalas sikap Donald Trump, dan yang kedua ketika Donald Trump ini juga menginginkan supaya Kanada menjadi negara bagian ke-51 dari US. Nah, sebenarnya konflik antara Kanada dan Amerika Serikat ini akan sejauh mana berdampak kepada Indonesia, dan sikap Indonesia akan seperti apa, mengingat bahwa Indonesia dengan Amerika Serikat dan Kanada masing-masing memiliki hubungan yang baik sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir. Terima kasih Pak Roy, Pak Yuda, dan Pak Ferry. Pertanyaan saya mungkin menindaklanjuti yang beberapa waktu yang lalu. Sorry Mbak Nat, perkenalan dulu. Soal USAID, ditutupnya USAID beberapa waktu yang lalu kan Pak Roy menjawab bahwa belum ada belum ada kejelasan program-program mana dan belum ada pemberitahuan. Nah, bagaimana perkembangan penutupan USAID? USAID. Ya kira-kira kurang lebih paham ya Pak. Oke, ya penutupan waktu itu disampaikan belum ada pemberitahuan dari pemerintah Amerika Serikat tentang penutupan dan program-program apa yang terdampak. Nah, ini saya mau minta perkembangan dari hal tersebut, program-program apa yang terdampak dan apa yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya terhadap program-program yang selama ini dibiayai USAID. USAID. Itu yang pertama, USAID. Terus yang kedua, ini untuk Pak Yuda, beberapa waktu yang lalu Pak Yusril sempat mengungkapkan bahwa pemulangan Hambali dan Renat Sinaga bukan prioritas. Memang. Nah, pertanyaan saya adalah apakah selama ini Direktorat Perlindungan WNI memantau keberadaan mereka, dan memang kalau memang bukan jadi prioritas, apakah sudah ada keinginan dari keluarga, ini kan terutama keluarga, baik dari keluarga Hambali maupun keluarga Reynolds untuk artinya mengekstradisi ya. Jadi mengekstradisi mereka. Satu. Terus kalau tuh Pak Roy lagi, jadi Bapak kapan berangkat? Apakah udah jubir baru sudah dipersiapkan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin yang pertanyaan ketiga nanti obrolan di koridor aja. Kami persilakan mungkin Pak Judah dulu. Yang terakhir tadi itu, Hambali dan Renat. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nat untuk pertanyaannya terkait dengan Hambali dan juga Renat Sinaga. Dapat kami sampaikan bahwa sudah ada rapat pembahasan ya, antar kementerian lembaga yang dikoordinasikan oleh Kemenko Hukum IMIPAS ya, terkait dengan hal ini, dan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko Yusril bahwa memang isu ini belum menjadi prioritas saat ini.
Dan terkait apakah kita pantau ataukah tidak, ya dapat kami sampaikan bahwa Hambali pada saat ditangkap itu menggunakan paspor asing. Ya, paspor asing ditangkap di Thailand. Dan kita juga belum menerima hingga saat ini komunikasi notifikasi resmi dari otoritas Amerika kepada KBRI kita di Washington DC terkait hal ini. Nah, terkait dengan Renat Sinaga, tentunya sejak awal KBRI London terus memberikan pendampingan hukum, ya, termasuk ketika terjadi peristiwa kekerasan terhadap Renat Sinaga di penjara, kita pun memberikan pendampingan di situ dan juga menghubungkan dengan pihak keluarga. Namun dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan proses pemulangan saat ini masih belum prioritas saat ini. Dapat juga kami sampaikan bahwa total lebih dari 6.000 warga negara Indonesia yang ditahan di luar negeri. Nah, tentu perlu ada pembahasan lebih intensif lagi di internal kementerian di kementerian lembaga untuk bisa membahas terkait dengan bagaimana proses tersebut bisa dilakukan, ya, baik dari sisi legalitas maupun juga dari sisi prioritas. Seperti itu. Terima kasih Pak Yuda. Berikutnya Pak Roy, kami persilakan. Actually kalau ditanya kapan berangkat, saya punya pesawat 3 jam lagi dari sekarang. Saya harus berangkat segera. Saya akan nyusul Pak Menlu ke KTM OKI. Pertama tadi pertanyaan tentang kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia ke Jakarta, Sergei Shoigu. Seingat saya memang yang bersangkutan melakukan banyak pertemuan dengan pejabat-pejabat terkait di Indonesia dan juga tentunya kami tidak punya detail lebih lanjut mengenai hal yang dibicarakan secara detail dengan para pejabat yang ditemui. Dan juga kebetulan Pak Menteri Luar Negeri tidak sedang ada di Jakarta sehingga tidak dapat bertemu langsung. Tapi dari informasi yang kami peroleh bahwa yang bersangkutan sempat melakukan courtesy call kepada Bapak Presiden. Dan pada kesempatan tersebut sudah sempat membahas upaya-upaya untuk peningkatan kerjasama di bidang pertahanan keamanan serta bidang-bidang lain yang menjadi issues of common concern seperti perdagangan, pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, energi dan pendidikan. Dan tentu sangat menarik untuk terus dijaga. Terdapat keinginan untuk menjaga hubungan baik di antara para pejabat terkait, dalam hal ini Pak Presiden dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Pak Sergei Shoigu, karena pernah pada saat yang bersamaan menjabat selaku Menteri Pertahanan dari kedua negara pada saat yang bersamaan. Mungkin terkait dengan Amerika, mungkin again, the last time I check, I still the spokespersons of the Indonesian Foreign Ministry, sehingga saya nggak bisa ngasih komentar tentang apa yang terjadi atau kebijakan policy yang terkait dari negara lain terhadap negara lain. Tapi khusus untuk Indonesia sendiri, Indonesia dan Amerika dalam berbagai macam kesempatan terpisah, termasuk komunikasi intensif dengan kedutaan besar mereka di Jakarta ataupun komunikasi dengan kedutaan Indonesia di Washington DC, terdapat terus kesepakatan untuk memperkuat kerjasama di antara kedua negara dalam bentuk yang terus saling menguntungkan, including but not limited to di bidang perdagangan. Sesuai dengan hasil percakapan awal juga, ini memang sudah disampaikan sebelumnya pada saat percakapan telepon antara Bapak Menteri Luar Negeri dengan State Secretary Marco Rubio beberapa saat yang lalu. Dan tentu penguatan kerjasama kemitraan strategis antara kedua negara ini bukan hal yang baru dan akan terus diletakkan dalam kerangka kerjasama bilateral kedua negara yang saat ini sudah memasuki tahun ke-75. Dan tentu Kementerian Luar Negeri dan juga akan bekerjasama dengan berbagai kementerian KL teknis Indonesia lainnya akan terus memastikan bahwa kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia tetap responsif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional seiring dengan dinamika ekonomi dan perdagangan internasional yang saat ini terus berkembang. Khusus terkait USAID,
for sure hingga saat ini kembali dapat saya tekankan bahwa masih belum ada informasi resmi dan rinci terkait program-program mana yang diputuskan oleh pemerintah Amerika akan diubah kebijakannya terkait dengan kebijakan mereka terkait USAID ini, dan apa saja, sehingga akan sulit bagi kita untuk mereka-reka apabila belum ada pengumuman resmi ataupun indikasi mengenai hal-hal yang akan berdampak dari kebijakan mereka tersebut. Dan dalam beberapa kesempatan terpisah kami mendapatkan informasi bahwa pemerintah Amerika sendiri saat ini masih terus melakukan review lebih lanjut atas kebijakan mengenai USAID tersebut. Namun satu hal yang dapat saya tekankan adalah bahwa selama ini pemerintah Indonesia selalu menempatkan bantuan asing dari negara manapun itu sebagai sifatnya pelengkap, suplemen, dan bukan sumber utama. Sumber utama pendanaan dari berbagai hal yang dibutuhkan Indonesia tentu berasal dari APBN sendiri, dari dana yang ada di Indonesia. Dan juga tentunya hal ini terkait dengan keinginan Indonesia yang saat ini sedang berada dalam posisi transisi dari negara yang selama ini lebih sering berada di dalam koridor sebagai negara penerima menjadi negara donor. Karena sebagai negara G20, sebagai negara dengan ekonomi yang terus berkembang pesat dan juga relatif diprediksi oleh banyak pihak akan terus memiliki kekuatan ekonomi yang semakin menguat beberapa tahun ke depan, Indonesia mencoba untuk memposisikan hal tersebut dalam politik ekonomi luar negerinya. Dan juga tentu kita internally speaking kita akan terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait untuk memastikan bahwa program-program yang selaras dengan prioritas Indonesia akan terus berjalan dengan baik, with or without the existence of bantuan suplemen dari negara-negara lain yang ingin berkontribusi bekerja sama dengan Indonesia. Terima kasih Pak Roy. Dengan demikian sesi press briefing pada hari ini kami akhiri. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan partisipasinya.